Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillah kita ketemu di bulan yang Allah muliakan ini dan kita akan melanjutkan lagi ngaji kita di kitab yang insya Allah berkah, yaitu kitab Syarah Kafrawi atas matan yang berkah, yaitu matan Al-Ajurumiyah, karya dari Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita akan coba sedikit mengulas yang kemarin dipelajari. Kemarin kita sudah membahas isim tathniyah. Isim tathniyah. Dan kita juga sudah menyebutkan tentang beberapa syarat-syarat dari tasniyah tersebut. Nah, yang dimana di antara syarat tasniyah itu adalah maknanya dan juga lafaznya haruslah bersifat ganda. Karena kalau maknanya saja tanpa hurufnya, maka tidak disebut sebagai namanya tasniyah. Begitupun kalau misalkan hurufnya tapi maknanya tidak tasniyah, maka juga tidak disebut sebagai namanya musanna atau tasniyahnya itu sendiri. Nah, itu adalah syarat yang umum dari syarat-syarat suatu isim itu ditasniyahkan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi ngaji kita di niyabah anid dhammah, yaitu adalah nun. Itu adalah nun. Nah, sedikit mengenai mengenai pembahasan kita hari ini, bahwasannya eh, ada yang memandang kalau pembahasan apa namanya nggak deh, ini aja deh, langsung aja deh. Bahwasannya pembahasan kita hari ini itu berkaitan dengan yang namanya fiil mudhari. Nah, pembahasan kita tentang fiil mudhari ini sangat berkaitan erat dengan ilmu shorof. Sebab kita akan membahas banyak mengenai tentang fiil beserta jenis-jenisnya. Dan apa saja domir yang masuk ke dalam fiil tersebut. Nah, tapi semua itu dibatasi oleh dua pembahasan saja, yaitu pembahasan tentang fiil mudhari beserta pembahasan tentang 5 domirnya. Dan kita tahu domir itu dan kita tahu bahwasannya fiil itu punya 3 macam. Ada fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Dan kita tahu kalau domir itu ada 12. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, afwan. Ada 14. Kalau 12 itu kalau dikurangi antuma 1 sama humanya 1. Nah, itu akan dihitung sebagai 12. Nah, pemahaman kita tentang domir, pemahaman kita tentang fiil mudhari itu akan membantu kita dalam memahami pernyataan ini. Oke.
Sebelum itu kita akan coba apa namanya eh kita coba udah hafal kan domir ya Bu Rani, Mbak Wahida, Bu Endah, domir domir. Insya Allah sudah Ustaz. Oke, Insya Allah Ustadz. oke taib. Alhamdulillah. Kalau gitu. Kalau fiil mudhari sudah ya, mudah tahu juga bahwasanya fiil mudhari itu adalah fiil yang dimulai dengan huruf mudharaah dengan perubahan maknanya, yaitu makna zamannya yang berubah dari zamannya lampau menuju zamannya hal dan juga istiqbal. Nah, itu adalah eh, mafhum dari fiil mudhari. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung lanjut saja. Ah, Bu Rani, minta tolong dibacakan. Sok, takut. Ya Ustaz, yang mana? Ini walam ma'an hal. Eh, walamma ya. Hmm, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma anhal kalama alal alifi sara'a yatakallamu alan nuni faqala wa amman nunu fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi domiru tasbi tasbiyati tasbiyatin au domiru jam'in au domirul muannasatil mukhatabati. Wa amman nunu fatakunu alamatan biraf'i fil fi'li fi fi'lil mudhari'i wa i'rabuhu dhahirun mimma taqaddamu wa qawluhu mima idza taqaddama itu. bima taqaddama wa qawluhu idza uh, tarfun lima yustaqbalu minaz zamani khaf khafidun li syartihi li syartihi Betul. li syartihi mansubun bi jawabihi wa ittasala fi'lun madin wa bihi jarrun wa majrur wa majrurun muta'alliqun bi ittisala wa dhamiru fa'ilun ittisala wa huwa marfu'un wa jumlatun ittasala min al-fi'li wal fa'ili fi mahallin fi mahalli Betul. jarrin bi idafatin idza ilaiha wa huwa ma' makna ya Ustaz. Iya. Qauluhum qaulihim khafidun li syartihi wa dhamirun mana Ustaz? Mana ya? Wadomiru Marfu. eh Uh, wadomiru mudhof. wa dhamiru mudhafun Atasnya wa tasniyatin mudhafun ilaih wa huwa majrurun bil kasrati dhahirati au harfu atfin. Dhamiru ma'tufun ala dhamirun awalun al al awalu awwalu. al-awwalu wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un wa dhamirun mudhafun wa jam'in mudhafun ilaihi majrurun bil kasratil zahirati au harfu atfin dhamiru ma'tufun aidan ala dhamirun al-awwalu wa dhamirun mudhafun wal mu'an dinaikin Ustaz dikit Ustaz. Baik. Wal mu'annasati mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahirati wal mukhatabati na'tun lil muannasatun lil al muannasatu wa na'tun wa na'tul majrurun wa alamatu jarrihi kasratu zahiratu wa jawabun idza mahdhufun dalla alaihi ma qablaha taqdiruhu fayurfa'u bin nuni wa huwa alladhi amalun fi idza an-nasbu wa huwa ma'na qawluhum mansubun bi jawabihi. Barakallahu fik. Nah, kita akan coba sedikit membedah dulu tentang idza. Idza ini kata yang sering muncul. Nah, bentar ya.
Mm-mm. Oke, kita akan bahas hari ini. Kita akan coba dulu mengi'rab kata idza. Nah, sebelumnya tunggu dulu. Apa ternyata baterainya habis? Tapi kita akan coba dulu. Oke. Nah, kita sering mendengar kata idza. Tapi kita luput untuk mengetahui tentang apa sih sebenarnya idza itu dan bagaimana caranya. Kita sering juga menjumpai kalau idza itu ada di awal kalimat. Sementara ini berada di tengah-tengah kalimat. Betul? Heeh. Idza itu kalau di bahasa kita apa? Ininya. Enaknya ya. Ada yang tahu idza kalau di bahasa kita? Jika ya. Jika. Ada lagi yang lain? Apabila, Apabila. Terus ada lagi yang lain? apabila Ustaz. Mm-mm. Yang lain. Selain jika, apabila, terus ada lagi nggak? Ketika, Hah? ketika, Ketika, oke. Nah, yang pas ketika. Jadi coba kita lihat nanti. Benar nggak pernyataannya Bu Rani kalau dia itu artinya jika? Dan benar nggak pernyataannya Bu Endar kalau itu artinya adalah apabila? Nah, coba yuk kita cek yuk. Secara disiplin ilmu, secara disiplin ilmu nih, kita ngomongnya bukan soal rasa bahasa, tapi secara disiplin ilmu, idza itu dimaknai sebagai ketika. Secara disiplin ilmu, saya katakan. Tapi kalau secara rasa bahasa, mungkin saja dia itu dimaknai sebagai apabila dan jika. Mm-mm. Mungkin saja kalau secara rasa bahasa. Tapi sekarang kita bicara soal disiplin ilmu dulu. Oke. Misal ketika kita katakan begini. Idza jaa Zaidun, apabila datang Zaid, ketika datang Zaid, jika datang Zaid, tuhu, maka aku akan memuliakannya. Atau tuhu. Akram tuhu benar. Tuhu atau ukrimuhu. Tuhu atau ukrimuhu. Jika datang Zaid, maka aku akan memuliakannya. Terus apabila datang Zaid, maka aku akan memuliakannya. Ketika datang Zaid, maka aku akan memuliakannya. Nah, perhatikan. Mana yang lebih tepat nih? Apakah maknanya jika? Apakah maknanya ketika? Atau maknanya apabila? Oke, yuk kita perhatikan. Ya, Alhamdulillah, sudah nyala. Bentar. Ya, misal tadi perkataannya adalah idza jaa Zaidun uk akramtuhu atau ukrimuhu. Ukrimuhu.
Tadi kita katakan apabila. Yang kedua, jika. Yang ketiga, ketika. Baik. Nah, sementara tadi dikatakan, idza itu adalah, apa tadi? Ada yang ingat? Zorfun. 5. Yustaqbal. Minaz zaman. Khafidun. Li syartihi mansubun bijawabihi. Oke, kita akan bagi dengan 3 subbab. 2, 3. Oke. Ketika kita katakan idza itu adalah ketika maknanya, maka yang dimaksud adalah dia itu sebagai zorof. Lalu ketika kita maknai dia sebagai jika dan apabila, maka dia itu adalah termasuk syarat beserta jawabnya. Nah, berarti dari sini kita sudah bisa melihat. Melihat apa Ustadz? Melihat bahwasannya kalau secara disiplin ilmu, maka idza itu dimaknai ketika. Tapi kalau secara penggunaan makna, rasa bahasa, maka tepatlah ketika kita maknai sebagai katanya apabila atau jika. Oke, sampai di sini ada yang kebingungan? Ada yang kebingungan? Nggak ada? Oke, baik. Yuk, berikutnya. Ustadz, Ah, Afwan, dia berarti dzaraf zaman. Zorof Tidak zaman, itu. betul. Ya, Oke. baik, Ustaz. Ah, ya. Nanti kalau ada yang apa? Kalau saya bilang, kalau saya tanya paham nggak paham, jawab aja ya. Jawab paham, jawab nggak gitu ya. Biar saya nggak nunggu. Oke. Nah, taib. Tadi, secara disiplin ilmu, zorof apa namanya idza ini adalah zorof dan tadi tepat. Zorofnya adalah zorof zaman. Oke, perhatikan pernyataannya. Dia itu adalah zorfun. Zorof 5 yustakbal. Untuk apa-apa yustakbal yang akan terjadi atau yang akan ada. Minaz zaman, dari sebuah zaman. Artinya, idza ini digunakan untuk zaman mustakbal. Untuk yang akan datang. Temennya idza, berarti ada dong Ustadz. Idza untuk yang dia itu zamannya ke belakang. Atau zamannya adalah maldi. Ada. Namanya adalah idz. Oke. Idz. Nah, idz ini adalah bentuk lampaunya dari idza. Sepakat semua sampai di sini? Apa Ustaz? Berarti idza itu untuk fi'il mudhari, itu untuk fi'il madi gitu. Nah, nanti kita lihat dulu. Apakah seperti itu? Oke, pertanyaannya bagus. Pertanyaannya, apakah untuk fi'il madi si idza dan apakah untuk fi'il mudhari si kebalik ya. Balik. Kita catat dulu satu. Fi'il madi. Bagus pertanyaannya dan pernyataannya adalah if dan fi'il mudhari adalah idza. Oke. Sampai di sini. Itu bagus. Ada lagi yang mau mengomentari ataupun mau bertanya dan lain-lainnya? Cukup. Oke. Nah, ini secara disiplin ilmu tadi saya katakan
Idza ini adalah zorfun lima yustaqbalu minaz zaman khafidun bi syartihi mansubun bi jawabihi eh, mansubun bi jawabihi fi mahalli nasbin mansub. Kurang lebih begitu. Taib. Terus berikutnya, kita tadi punya contoh bahwasanya idza jaa Zaidun ukrimuhu. Boleh nggak kalau saya balik? Saya katakan begini. Ukrimuhu idza jaa Zaidun. Tepat nggak kalau secara bahasa kita? Aku akan memuliakannya jika Zaid datang. Tepat juga Tepat secara juga. bahasa kita. Oke. Tapi yang menjadi permasalahan adalah hu-nya ini. Betul? Hu-nya itu harusnya kembali kepada sesuatu yang datang Betul. sebelumnya. Iya, iya. Yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Oke. Nah, ini satu masalah. Idza jaa Zaidun ukrimuhu. Kalau datang Zaid, maka aku akan. Nah, ini adalah yang sini ini adalah bentuk takdirnya. Takdir kalamnya. Sedangkan ini adalah bentuk ditulisannya. Oke. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan khafidun li syartihi, Ustadz? Jadi, karena dia itu adalah zorof itu kan mudof amalnya. Betul apa salah? Iya. Oke. Iya, Ustaz. Setelahnya ini adalah Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun ini bentuk apa dia? Iya, fa'il. Fi'il dan fa'il. Betul? Ini Iya. fi'il, ini fa'il. Keduanya adalah bentuk jumlah. Bentuk jumlah ini itu i'rabnya adalah mudhofun ilaih. Kenapa kok mudhofun ilaih? Setelah jorok. Setelah Setelah zorof. jorok. Betul. Zorof adalah mudhofnya. Dan ini adalah mudhof ilaih. Oke, pertanyaan saya. Mudhof ilaih itu amalnya apa dia? Apa yang dia lakukan terhadap kalimat mudhof itu apa yang dia lakukan? Atau efek setelahnya itu apa? Efek setelah adanya mudhof. Efeknya apa? Yuk. Kalau mudhof berarti jadinya mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu barisnya apa? Harokatnya apa? Kasroh. Bukan kasroh. Majrur, Ustaz. Majrur. Majrur, ya. Majrur. Itu majrur. Betul. Ini bahasa yang saya inginkan. Majrur. Berarti kalau sini majrur, berarti mudhofnya menjadi ya, Bu Endah. Kalau dia majrur berarti sebelumnya menjadi jar. betul, barakallahu fiik. Berarti menjadi jar. Nah, jar itu adalah bahasanya orang-orang Basroh. Sedangkan orang Kufah bilangnya apa? Ada yang ingat orang Kufah nyebutnya apa huruf jar ini? Nyebutnya sebagai khafid.
Ah, lupa ya. Berarti bener nggak dia? Berarti dari sini kita sudah punya nih, sudah nyimpen kata khofidun. Dan tadi kita sampaikan dia khofid. Oke? Berarti dia khofidnya untuk apanya sih Ustadz? Untuk syaratnya. Berarti ini si ja'a zaidun ini merupakan syarat. Idza ini zorfun lima yustaqbalu minaz zaman. Khofidun li syartihi. Dia khofid. Dan setelahnya adalah mudhof ilaih dalam bentuk jumlah. Maka ini disebut sebagai namanya syaratnya. Terus dikatakan mansubun bijawabihi. Mansubun bijawabihi. Zorof itu i'rabnya apa? Zorof i'rabnya i'rabnya Fathah. zorof. Mansub. I'rabnya zorof. Fathah. Fah. Bukan, Fathah. i'rabnya. Kalau i'rab ditanya i'rab itu bukan fathah. Fathah Mansub. itu Mansub. mansub. Itu. Mansubun. Ah, ah. Kalau ditanya i'rab itu saya nggak butuh pertanyaan fathah doma nggak. Saya hanya butuh marfu, mansub. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi saya akan menjadi salah jawabannya ketika ditanya i'rabnya apa? Fathah. Enggak, i'rab itu bukan fathah itu bukan i'rab dia. Fathah itu bukan i'rab. Itu ya. Oke, suara saya putus-putus nggak? Enggak. Nggak, oke. Ini berarti layarnya ini. Baik. Di saya iya Ustadz. Kalau di saya iya. Makanya nggak jelas saya sebenarnya. Oke, taib. Oke, mohon maaf ya. Aduh, ternyata. Oke, sekarang udah mulai bagus, Mbak Wika? Iya, Alhamdulillah Ustadz. Oke, kita ulang lagi. Ulang lagi. Nih, saya hapus dulu deh. Yang sini hapus ya. Oke. Ya, ingat. Jangan keliru lagi bacanya. Oke. Saya ulang lagi. Kenapa sih ini? Hmm. Oke. Tadi kan kita punya kalimat idza jaa Zaidun ukrimuhu. Oke. Aman suaranya, Mbak Wika? Iya Dengar? Ustadz, Oke, aman. baik. Nah, tadi kita katakan kalau asli kalimatnya adalah ukrimuhu idza jaa Zaidun. Oke. Dia tadi dikatakan dia itu zorof. Berarti kalimat setelahnya adalah apa? Fiil dan fa'il yang dimana mereka semua ini adalah jumlah. Jumlah Jumlah apa namanya? fi'liyah. Jumlah Jumlah fi'liyah. fi'liyah. Oke. Fi. Jumlah fi'liyah ini diirab sebagai Mudhafun ilaih. mudhofun Mudhofun ilaih. ilaih. Oke. Mudhofun ilaih. Terus zorofnya adalah sebagai
Mudof. Oke. Mudof. Berarti kalau dia sebagai mudof, tadi dikatakan sama Bu Enda, dia sebagai yang namanya jar. Kalau dia jar, berarti dia sama dengan khofid. Oke. Ini adalah yang tadi. Ini kalau misalkan tadi Mbak Wika terlambat tadi, sampai di sini. Khafid. Oh, bisa Ustadz, insya Allah. Oke. Suaranya masih putus-putus. Kayaknya tempat saya sinyalnya. Iya. Di tempat saya itu suaranya apa namanya ininya, layarnya sama di Zoom-nya nggak sinkron nih. Sebentar. Di saya sinyal Ustadz merah Iya, tandanya. oke. Eh, Iya nih, aduh, kok nggak efektif nih. Nah, astagfirullah. Hmm, sebentar deh. Nah, nanti saya keluar sebentar. Nanti kalau ada yang jadi host, nanti kasih ke saya ya. Sebentar, saya keluar dulu sebentar. Di paling. Yuk, bismillah. Nah, sinyal saya masih merah nggak di situ? Ada yang ini bisa ngeliat? Di saya udah nggak Udah merah nggak ya? lagi Ustadz kalau di Oke, baik. Eh, ya. Ya. Hmm. Sebentar. Kalau ada deh. Iya, sebentar. Ya, apa namanya, Bu? Ini kok tumben. Memang terkadang kayak gini. Dari satu masa, sekali, sebulan, gitu. Insya Allah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Your connection is unstable. Ya, semoga aman ya sinyalnya. Oke. Amin. Yuk, sekarang tadi kita sampai pada pembahasan ini. Bahwasannya, idza itu merupakan khafid. Idza merupakan khafid. Karena dia harfun jar. Oke. Kan dia tadi kan zorof asalnya. Zorof itu berarti dia sebagai maf'ul apa? Zorof. Ada yang ingat maf'ul apa dia? Oh, Maf'ul apa? Maf'ul bihi? maf'ul. Maf'ul fi. Maf'ul. Oke, berarti kalau dia kalau maf'ul berarti i'rabnya apa? Mansubun. Mansub. Oke. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah kalau dia mansub, siapa yang menasobkan dia?
Karena dia sebagai maf'ul tadi jadi mansub. Siapa yang memansubkannya? Pertanyaannya. Fi'ilnya, fi'il akrama, ukrimu. Fi'il. Oke, fi'ilnya. Oke. Berarti ukrimuhu ini sebagai fa'ilnya, sebagai fi'ilnya kan? Ya, Oke. Dan dia itu mansub. Maka dikatakan mansubun bijawabihi. Jadi fiilnya ini merupakan jawabnya sebagai jawab syarat tadi itu. Jadi ketika ada perkataan idza jaa zaidun ukrimuhu, maka idzanya adalah zorfun lima yustaqbal minaz zaman khafidun li syartihi mansubun bijawabihi jaa fi'lun wa fa'ilun wa huwa mudhafun ilaih li idza ukrimuhu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun al ila fi akhirih wal fa'il domir mustatir takdiruhu ana wa huwa jawabu syarti, jawab dari kata idza tadi ini. Sampai di sini paham nggak? Coba berarti suaranya. idanya huruf syarat, Ustaz. Izanya huruf syarat, betul. Tapi dzorof. Nah, tadi saya katakan kalau melihat secara kasat mata memang dia itu adalah dimaknai sebagai ketika. Tapi kalau secara amal dia itu seperti zorof. Seperti syarat. Makanya boleh kita maknai dia sebagai apabila, boleh kita maknai sebagai jika, dan boleh kita maknai sebagai ketika. Jadi ketiganya sama-sama kita boleh pergunakan. Nah, oke. Yuk, ada lagi nggak yang nanya? Silakan. Kalau dia dijadikan jadi huruf syarat, tadi takdir kalamnya kan tadi misalnya ukrimuhu idza jaa zaidun. Tapi idza jaa zaidun ukrimuhu. Jadi ukrimuhu itunya itu jawab syarat. Jawab syarat, betul. Berarti tapi kok takdir kalamnya ukrimuhu, Ustaz? Ukrimuhu idza jaa zaidun. Kenapa enggak idza jaa zaidun ukrimuhu gitu? Kan takdir kalam itu mengikuti i'rabnya. Ketika di i'rabnya dikatakan khafidun li syartihi, berarti dia menjadi khafid. Berarti dia di tengah-tengah. Mansubun berarti kan dia ada fiilnya yang menasobkan dia. Berarti dia kayak gini, takdir kalamnya ukrimuhu idza jaa zaidun. Tapi kalau misalnya idza jaa zaidun bisa juga nggak kayak gitu? Ukrimuhu. Coba Bisa kayak juga gimana? nggak gitu? Kayak gimana? Contohnya. Iya kayak gini, idza jaa zaidun ukrimuhu. Bisa Itu juga nggak betul. kayak gitu kita? Itu betul. Itu yang normalnya begitu emang. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita takdirkan kalamnya, kita pengen membedah maknanya, kira-kira kalau kalimatnya modelnya begini, kira-kira bakal difahami nggak? Kita Kalau yang takdir bedah nih. kalam ukrimuhu tadi. Bisa dipahami nggak ini kalimat yang tadi idza jaa zaidun ukrimuhu? Jawabannya pasti nggak bisa dipahami kecuali kita membedahnya dengan begini. Nah, itu ya Bu Rani. Yuk, ada lagi Bu Rani yang mau tanyain? Atau masih bingung? Iya, kalau saya malah lebih mudah memahami kalimat yang idza jaa zaidun ukrimuhu. Lebih mudah memahami itu. Jadi idza Tar- itu harfu syarat gitu. Nanti jawab syaratnya ukrimuhu gitu. Lebih mudah memahami itu Oke, daripada taib. ukrimuhu idza jaa zaidun. Oke, taib. Oke, yang lainnya coba silakan tanggapannya. Yuk, dari Mbak Waika, Mbak Wahida, Bu Enda. Ustadz, berarti kalau dari kedua contoh yang Ustadz buat ini di atas sama yang di bawah itu
sebenarnya keduanya itu sama gitu. Hanya saja tadi yang di bawah, yang di bawah kita membedahnya biar kita lebih mudah gitu. Hmm, Tapi sebenarnya dari kedua ini secara struktur kalimat dia benar gitu, Ustadz, susunannya. salah, Iya, salah. yang nomor Kalau dua secara, salah. ya, yang nomor dua yang salah. Kalau tadi kan ditanya secara struktur kalimatnya salah. Kenapa? Karena normalnya domir itu datang setelah adanya isim yang disebutkan. Suara Ustadz nggak Iya, jelas sih saya. Oke, Oke, ulang lagi. iya. Jawabannya adalah salah. Kenapa Mbak salah, Mbak? Oke, udah sekarang udah jelas suaranya? Di saya sih jelas. Ini jelas Ustadz, tapi tadi pas Ustadz jelasin saya nggak jelas di saya. Oke, tape, tape. Astagfirullah. Nah, gini ya. Jadi secara Mm-mm. struktur itu memang nggak tepat tadi. Kenapa? Karena ada domir yang mendahului dari isimnya. Itu ketidaktepatannya tadi. Ketidaktepatannya di situ. Tapi sisi yang lain bahwasanya dengan kita mengatakan ukrimuhu idza jaa Zaidun itu menjadi lebih terang bahwasanya aku akan memuliakannya ketika Zaid datang. Memuliakan siapa? Memuliakan Zaid. Gitu. Baik, coba dari kata-kata Bu Rani pahamnya yang atas ya sudah silahkan. Cuman tadi kalau misalkan kita coba untuk pakai tadi kita membedah untuk idza jaa Zaidun kita pakai yang bawah karena itu merupakan takdir kalamnya. Itu Mbak Wika. Oh ya Ustadz. Berarti ida ini, jadi saya punya pemahaman baru ya. Eh, Berarti si ida, karena saya selama ini kan memahami ida dan id itu kan zorof ya Ustadz ya. Saya tuh baru tahu kalau ida, atau memang saya yang ketinggalan waktu di Ma'had dulu ya. Si ida dan id itu adalah huruf syarat gitu, yang dia harus ada jawab syaratnya gitu. Saya malah ngiranya dia hanya zorof, Ustadz, zorof zaman gitu. Hmm. Oke, baik. Tafadhol. Kalau saya malah ngiranya huruf syarat, Ustaz. Ida dan id. Enggak, kalau huruf dia nggak bisa dijadikan itu. Dia isim syarat. Isim syarat. Isim syarat. Oh. Isim. Jadi berarti ida dan id itu bisa dia jadi zorob, bisa juga disebut isim syarat gitu ya, Ustaz ya. Mm-mm, Dua-duanya bisa gitu. betul. Tapi lebih tepatnya dia sebagai zorof. Tepatnya. Hmm. Yuk, bingung nggak Bu Endah yang tadi apa namanya saya bilang? Mbak Wahidah, coba Fadol silakan tanggapannya. Jelas susah. Cuma tadi memang agak ini ya. Oke, Bu Endah. Ini nggak tahu ya kenapa ya dari tadi saya juga pas waktu ngajar pagi juga agak agak ini sinyalnya. Ah, ya, Bisa diulangi Ustadz yang mana tuh? Dimulai dari yang mana diulanginya? dari Iza. Oke, taib. Yuk kita pakai contoh yang lebih mudah lagi yuk. Allah masalah saya Muhammad. Contoh misalnya, eh, contoh dalam Al-Quran coba ada yang enak gak ya contohnya ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi Yang lain. panjang, Ustaz. Panjang. Oke, yuk kita ambil surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah. Coba sebutin. Iza Zazul. zulzilatil ardu. Ardu zilzalah. Terus wa akhrajatil. Wa akhrajatil Til ardu ardu athqalaha. asqalaha. Terus wa qalal. Walal Qala insanu insanu ma. Terus
Yaumaidin Yaumaidin tuhaddisu tuhadditsu akhbaraha. akhbaraha. Oke, cukup. Yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Oke. Ingat nggak tanwin yang ada di yauma idzin? Tanwin apa namanya? Lupa ya. Namanya tanwin. Tanwin apa? Tanwin Iwat iwat. ya Ustaz. Tanwin iwat. Iwat anil apa? Hmm. Iwat anil jumlah. Oke, baiklah, kelas lah. Daripada kemana-mana. Ya. Jadi ini tanwin iwat anil jumlah. Jadi jumlah yang ini ditakbirkan atau diungkapkan dengan tanwin. Jadi kalimat idzaja, kalimat apa namanya wa akhrajatil dan kalimat afko ini semua dikumpulin. Nah, hasil kumpulannya itu berada di tanwinnya ini nih. Nah, itu yang disebut astagfirullahalazim. Maaf Ustaz, nggak ada layar. Iya, iya. Saya nggak ketampil. Astagfirullahalazim. Nah, ini. Ya, jadi tanwin yang ada di dalam idza itu adalah sebagai pengganti dari kata iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi semuanya ini dikumpulkan dalam satu tanwin, namanya tanwin iwat. Oke, baik. Oke. Nah, kata akhbaroha kan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa idza akhrajatil ardu asqalaha wa idza qalal insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Yauma idzin tuhadditsu. Nah, ini kalau kita artikan kan, apabila bumi digoncangkan, betul? Ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha dan bumi mengeluarkan seluruh beban-bebannya. Wa qalal insanu malaha dan orang-orang berkata, ada apa ini? Ada apa ini? Yauma idzin di saat itu, di saat orang-orang pada bertanya, di saat bumi menggoncangkannya, di saat bumi itu berguncang, di saat itu, di saat kekeosan itu terjadi, tuhadditsu akhbaroha. Tuhadditsu akhbaroha. Nah, sekarang kita coba bedah kita coba bedah ini. Idza di sini coba kita tuker. Kita katakan tuhadditsu al-ardu ya. Idza zulzilatil ida zulzilat wa ukh wa akhrajat wa qala al insan. Oke. Ini gini deh, agak geser sedikit lah. Tuhaddisu al ardu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ukhrijat wa qalal insan wa akhrajatil ardu asfalaha. Oke, baik. Ini apa namanya posisinya begini. Kita tuker, Bu Endah. Oke, kita tuker ya. Kita tuker. Oke. Tadi kita katakan idza itu adalah zorfun. 5 yustakbal mina az-zaman. Terus khafidun li syartihi mansubun bijawa bihi. Oke,
Sampai di sini Bu Endah. Ada yang ketinggalan nggak? Apa saya kecepatan? Saya kecepatan nggak Bu Endah? Enggak, Ustaz. Enggak, oke. Baik. Ya, saya ulang lagi. Iza itu tadi zorof. Dia tadi disebut sebagai namanya zorof. Zorof itu i'rabnya apa Bu Endah? Mansub. Mansub. Oke, mansub. Terus kalau dia zorof berarti dia jadi mudof. Betul atau salah saya? Betul. Betul. Berarti dia jadi mudof. Dan kalau dia mudof berarti ada mudof ilaihnya. Betul atau salah? Ya. Oke, betul. Berarti kalau di sini mudof, maka zulzilat dan akhrijat dan kolal insan ini dia menjadi mudof ilaih. Bisa ngikutin? Ya, Ustaz. Oke, taib. Berarti kalau dia jadi mudof, berarti dia jadi jar. Tadi Bu Enda bilang gitu, bukan? Ya. Kalau dia jadi jar, maka dia disebut sebagai namanya khofid. Ha-ha. Ya. Oke. Di sini dikatakan Bu Enda, khofidun li syartihi. Dia khofid untuk syaratnya. Khofid untuk syaratnya. Berarti perkataan saya perkataan khofid li syartihi berarti kata mudhof ilaih ini disebut sebagai namanya syarat. Kenapa? Karena dia khofid untuk syaratnya. Mafhum? Ya. Oke, taib. Kalau kita sudah mafhum, berarti dia itu adalah khofid untuk syaratnya, maka yang berikutnya dikatakan mansub untuk jawabnya. Karena kalau syarat pasti ada jawab. Pertanyaan saya adalah, dia itu kan mansub. Mansub tadi Bu Endah bilang, berarti ada yang menasobkan. Betul? Ada yang menasobkan nggak dia? Betul. Siapa yang menasobkan idza? Yang menasobkan idza siapa? Kalau dia mansub. Tahu? Enggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Kalau ada kata mansub berarti sebelumnya lah sesuatu yang menansubkan, yang memansubkannya, yaitu siapa? Si tuhaditsu ini. Nah, ini disebut sebagai namanya nasibnya. Sesuatu yang memansubkan. Jadi, ini adalah jawabnya. Kenapa? Karena dikatakan di sini mansubun bijawabihi, karena dia merupakan mansub dengan jawabnya. Berarti sesuatu yang memansubkannya itu disebut sebagai namanya jawab syarat. Sebagai jawab syarat. Nah, berarti di sini kita coba rangkai. Yang datang duluan itu syarat atau jawab syarat? Yang lainnya coba. Syarat. Yang datang syarat duluan kan?
Berarti karena yang datang itu syarat duluan, maka perkataannya menjadi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Nah, kenapa kok diubah-ubah gitu Ustadz? Ya, permasalahannya adalah karena syarat itu harus didahulukan daripada jawab syaratnya. Maka ketika kita menuliskan idza zulzilatil ini, maka idza itu harus didahulukan. Tetapi ketika kita coba untuk membedah kalimat idzanya, maka cara bedahnya adalah dengan apa yang tadi saya contohkan begini. Yaitu apa? Yaitu kita coba meninjau mana yang dia itu menjadi syarat, mana yang dia itu menjadi jawab syarat. Dengan apa? Dengan kita mengetahui mana khofidnya dan mana mansubnya. Nah ini adalah apa? Dengan kita mengetahui mana mudhof ilaihnya dan mana nasibnya. Karena ketika kita sudah tahu nasibnya itu siapa, maka kita akan ketemu siapa jawab syaratnya. Kalau kita sudah mengetahui siapa itu mudhof ilaih, maka kita akan dengan mudah menemukan siapa itu yang menjadi syaratnya. Nah, ini yang disebut sebagai namanya idza. Oke, ya. Ada yang bingung lagi? Bu Endah coba tafadhol. Atau dari yang lain kalau ada pertanyaan juga silahkan. Tafadhol kalau ada diskusi, ada pertanyaan coba. Bu Endahnya coba sampai di sini. Ini emang agak kompleks sih. Mungkin nanti diulang-ulang terus ya. Saya juga ketika belajar ini juga ulangnya juga nggak cuma sekali, berkali-kali. Tapi apa yang saya sudah sampaikan ini insya Allah sudah tepat lah. Nanti kalau misalkan ada yang dirasa nggak tepat atau ada yang kurang bisa langsung ditanyakan. Oke, oke. Dari yang lainnya coba silakan. Bu Endahnya juga tafadhol kalau ada apa pernyataan sampai di sini coba silakan. Oke, dari Mbak Wita coba ada Mbak Wahida, Mbak Widya. Ustadz, izin Ustadz. Hmm. Berarti Ustadz yang Ustadz tulis itu kan yang zorof sampai ke bijawa bihi ya Ustadz. Iya, bijawa bihi. Itu runutan untuk untuk tahu si Iza tadi ya Ustadz. Iya, betul. Oh iya Ustadz. Oke. Yuk, yang lainnya ada lagi. Zorfun lima yustaqbalu minaz zaman khafidun li syartihi mansubun bi jawabihi fi mahalli nasbin maf'ulun. Fih. Ya. Atau mansubun juga. Oh, ada lagi yang lain dari Mbak Wahida? Ada? Jadi kalau di i'rabnya kita nggak perlu nambahin dia itu isim syarat. Kita cukup bilang dia yang seperti di i'rab di awal aja gitu, Iya, Ustaz. betul. Dan itu Hmm. kebanyakan ada yang banyak yang salah. Mengatakan idza isim syarat itu salah. Kalau dia sebagai isim syarat, maka kurang tepat dia dikatakan begitu. Karena dia itu zorof. Yang tepatnya itu zorof. Dan menjadi salah ketika kita katakan idza itu adalah isim syarat. Salah. Huruf itu bisa juga jadi ada jawab syaratnya gitu, Ustaz. Seakan-akan begitu. Seakan-akan. Tapi kan sejatinya dia nggak punya. Dia itu hanya tugasnya dia itu hanya mudhof ilaih saja. Hanya memudhof ilaihkan kalimat setelahnya. Seakan-akan begitu. Tapi sejatinya amalnya dia itu hanya mudhof ilaih saja.
Ustadz bisa nggak kalau dibuat di catatan saya biar saya mudah ya Ustadz Heeh. memahaminya. Tapi kalau salah nanti tolong diluruskan. Hmm. Jadi saya buatnya gini sih. Secara jenis dia itu zorof zaman. Tapi Oke. saya buat lagi catatan di situ. Secara makna dia mengandung syarat gitu. Mm-mm. Betul, Bisa Ustadz gitu. bisa. Itu pernyataan saya tadi sebelumnya. Ya baik Ustadz. Ini ada lagi? Gimana Bu Rani tadi? Ada? Ya Ustadz, kalau seakan-akan tadi dia isim syarat seakan-akan sepertinya karena ada jawab syaratnya gitu. Iya. Tapi padahal bukan. Padahal kalau di Kenyataan- eh, kalau di Ya, kenyataannya sebenarnya kayaknya bukan gitu. ya. Kenyataannya iza itu adalah zorof, setelahnya Dzaraf, mudhof gitu. mudhof ilaih, betul. Nah, Tapi nanti setiap iza kemudian dia ada mudhof ilaihnya nanti pasti ada jawab syaratnya Ustadz. pasti, pasti. Nggak mungkin kita jawab idza tapi nggak ada jawab syaratnya, itu nggak bisa, nggak mungkin. Ya. Nggak Ya, mungkin. nanti taunya iza itu isim syarat gitu, maka ada jawab syaratnya gitu. Nah, ya. Paling itu untuk mempermudah saja. Tapi kalau misalkan kita coba teliti lagi, kayak ginilah kurang lebih cara membedahnya, membedah idza itu. Yuk, ada lagi sebelum kita lanjut ke i'rabnya. Tadi itu ini i'rab dan alhamdulillah kita sudah selesai i'rabnya. Jadi kalimat idza yang tadi dimaksud dalam musannaf kitab, nah coba kita terapkan yuk. Kan dikatakan di sini, oke. Astagfirullah. Oke. Berarti, nah di sini musannif kitab rahimahullahu taala katakan an-nunu takunu alamatan, ammanya sama fa-nya dihapus saja. Anggap nggak ada. Nun itu takunu alamatan lirrafi fi fi'li mudhari. Idza ittasala bihi dhamiru tasniyati au dhamiru jam'i au dhamirul muannasil mukhatabah. Kalau kita balik kira-kira gimana perkataannya? Ada yang bisa membalik itu? Ini kan ibarat kata beliau menggunakan ungkapan yang kita gunakan tadi. Betul? Coba balik. Coba dibalik dengan apa yang umumnya orang katakan. Coba, siapa yang bisa? Silakan. Yang mana Ustadz yang dibalik? Ya ini nih, ini nih. Kalimat yang An-nunu, panjang itu. iya, coba dibalik. Pemisahnya mana? Pemisahnya dulu yang ditentukan. Belum bisa saya Ustadz. Mudah tahu? Oke, saya kasih tahu ya. Pemisahnya di sini. Tasolanya dulu. Ya, berarti idza ittasola domiru tasniyati au domiru jam'i au domiru muannasatil mukhatabah fatakunu annunu alamatan dirraf'i fil fi'lil mudhari. Oke? Ulang lagi, ulang lagi. Idza, kalau perkataannya orang biasa adalah idza tasola domiru tasniyati atau idza ittasola bidomiri tasniyati au domiru jam'i au domirul muannasatil mukhatabah fatakunu nunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari. Itu apa karena fatakunu fa-nya itu jawab syarat gitu Ustaz?
Ya sebenarnya ada atau nggak ada juga boleh kok. Bilang aja kita katakan takunu nunu alamatan li rafi fi fi'il mudhari juga boleh. Ada fa-nya atau nggak ada fa-nya juga boleh. Tuh, dua-duanya. Tapi agak lebih enak juga ya artinya. Jika tersambung dengannya domir tasniyah dan domir jam'ah, maka nunnya adalah alamat rofa gitu ya. Iya, begitu kurang lebih cara memaknainya. Makanya tadi saya katakan, makanya tadi ketika Bu Rani bilang saya lebih enak yang atas. Ah, kok bisa Iya ya, ya? kalau ini Kok saya apa saya ada yang salah gitu loh. Perasaan kayaknya namanya takdir kalam itu pasti mempermudah, bukan untuk mempersulit. Kok ini malahan kebalikannya? Ah, ya udah deh. Makanya tadi saya agak sempat diam dulu kok kayak gimana ya? Nah, sekarang sudah beda pernyataannya. Alhamdulillah. Berarti nggak salah berarti tadi saya sampaikan. Oke, dari yang lainnya coba. Mafhum sampai sejauh ini? Nih, perkataannya musonif kita berarti kalau kita coba kalau kita coba tadi bedah, kita balik dengan apa yang tadi kita katakan, maka katakannya ada idza ittasola bidomiri tasniyati au domiri jam'il au domiril muannatsatil mukhatabah takunu nunu alamatan lirraf'i fi fi'lil mudhari. Nah, itu adalah cara kita membedah kalimat idza dan ini semuanya ngikutin apa yang tadi udah disampaikan di sini. Jadi alamatnya cuma ngikut aja alamat i'rabnya. Ini sudah sama semua. Tuh ya. Jadi saya tadi hanya membedah seputar maknanya saja. Oke. Nah, ada yang masih ganjel nggak? Coba sebelum kita lanjut nih tentang idza ini. Pas Ustaz. Mas, oke. Dari yang lainnya Iya, coba. Bang Ustaz. Oke, jadi nanti setiap ketemu idza coba dipraktikkan ya. Ketika Iya, baca Ustaz. Quran misalnya. Hmm? Apa Mbak Ida? Iya, iya. Coba dipraktikkan ketika baca Quran. Paham, Ustaz. Oke, paham. Alhamdulillah. Oke, nanti kalau misalkan baca Quran langsung dipraktikkan coba. Ketika ketemu kalimat idza, coba langsung dipraktikkan. Tentukan dulu setelah idza pasti adalah apa? Setelah idza adalah syaratnya. Oke. Sebelum idza pasti adalah Jauh. jawab syaratnya. Itu kalau misalnya idzanya berada di tengah-tengah. Tapi kalau misalkan idzanya ada di depan, maka kita puter aja lagi tadi. Seperti yang tadi saya katakan, tuhaditsu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha ila akhiril ayah. Jadi kita cuma bedah aja, geser posisinya aja, geser posisi. Nah, gitu ya. Misalnya nanti misalnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa berikutnya? Apa ayat berikutnya? Wasabbih bihamdi rabbika Oke, maka sabbih bihamdi rabbika wastaghfir idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu begitu cara untuk mempraktikannya. Misalnya apa lagi yuk? Ada lagi nggak? Oh, jawab syaratnya dulu ya Ustaz, didahulukan gitu ya. Ya, jawab syaratnya dulu yang didahulukan. Oke, apa lagi? Contoh misalnya lagi, ada lagi nggak? Iza sama'un syaqqat Terus, wa azinat li rabbika wa huqqat. Rabbiha huqqat Terus, wal ardu muddat. terus, masih Iza lagi tuh. Itu masih Lihat, Iza. Ustaz. Gitu ya. Enggak, itu kalau itu ada pengecualian Bu Endah. Itu nggak cocok dijadikan contoh. Kenapa? Karena nanti itu di situ ada hukum yang berbeda. Karena idza itu biasanya kan tadi kan. Nah, tadi pernyataannya Burani. Idza itu untuk fiil madi dan idza itu untuk fiil itu untuk fiil madi dan idza itu fiil mudhari. Pertanyaannya, idza di situ ada kata sama. Berarti setelah idza itu ada kata isim.
Kok bisa? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan. Jadi di situ ada hukum yang agak coba akan ada beberapa ketentuan-ketentuan yang agak sedikit eh, panjang dari yang sebelumnya. Coba cari lagi, cari ayat yang lain lagi. Jangan idza setelahnya isim. Idza yang lain, idza setelahnya fiil misalnya. Tapi tadi bagus, apa namanya sudah bisa bisa menghadirkan contoh. Ada lagi nggak coba? Al-Kahfi Ustaz ayat 13. Coba sebutin coba gimana Pak Ustadz Kahfi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarosh syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin Wadzat wa shimal. Oke. Nah, terus itu coba. Itu taruhnya di situ sebagai apa? gimana Ustaz? Taruhnya di situ, taro syamsa idza tola'at. Tolaat itu fi'il madi. Fi'il madi. Berarti setelah idza tola'atnya itu sebagai apa dia? Tola'atnya. Sebagai mudhofun ilaih. Ya, sebagai mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih berarti sebagai apa? Syarat Majrur. Syarat. Berarti Syarat. idza tola'at. wa tarosh syamsa. Enggak, idza tola'at taro syamsa. Semuanya dihilangin. Atau fataro syamsa. Jadi tinggal dibalik aja gitu loh. Cara kita untuk memahami ayat itu. Ada lagi coba silakan. Eh, Lebih perlu. kiaskanlah. Ini dikiaskan pada seluruh pembahasan yang ada dalam Al-Qur'an coba. Jadi hari ini sembari baca Quran sekaligus coba apa namanya menerapkan kaidah idza dan juga ininya lain apa namanya kaidah-kaidahnya. It juga sama ya Ustaz nanti ya. It ya. Is nanti aja. Yang sekarang idza dulu aja. Nih, gitu ya. Nah, misalnya lagi itu, apa lagi ya contohnya yang ada dalam kepala saya. Nah, misalnya di surat Al-Waqi'ah itu, idza waqa'atil waqi'ah. Nah, tuh nanti coba dicari tahu. Terus surat Al-Waqi'ah, idza ja'al munafiqun. Nah, tuh betul. Idza ja'al munafiqun. Nah, itu coba tuh di apa di latihan pakai itu. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Munafikun, Al-Waqi'ah, terus ayat-ayat yang lain. Coba deh, itu dulu deh. Al-Munafikun sama apa namanya tadi? Al-Munafikun sama Al-Waqi'ah. Oke. Al-Munafikun sama Al-Waqi'ah. Itu coba di i'rab, nanti kirim ke saya ininya, apa namanya latihannya. Idza waqa'atil waqi'ah sama idza ja'al munafiqun. Di surat Munafikun sama di surat Al-Waqi'ah. Yuk. Udah. Terakhir bahwasannya kita di sini lagi bahas tentang apa namanya fiil mudhari yang dia itu ketika fiil mudhari itu bertaut dengan domiru tasniyati au domiru jam'i au domiru mu'annatsatil mukhatabah. Yang mana keduanya ini dikenal dengan istilah yang namanya adalah af'alul khomsah. Itu adalah sebutan yang keliru. Af'alul khomsah sebutan yang keliru. Kenapa Ustadz kok keliru Ustadz? Ya, karena dia itu bukan hanya af'al saja, bukan hanya fa'ala yaf'ilu saja, tapi dia itu untuk seluruh pembahasan. Maka yang tepat adalah al-amthilah al-khomsah. Tepat adalah al-amthilah al-khomsah, bukan al-af'alul khomsah. Yang tepat adalah al-amthilah al-khomsah, bukan al-af'alul khomsah.
Oke, apa aja itu? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Nah, itu semua rofaknya dengan nun. Rofaknya dengan nun. Dan alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang af'alul khamsah. Dan pertemuan berikutnya kita akan bahas seputar alamatun nasbi, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan hasfun nun. Sebenarnya ini gampang, tinggal nanti apa namanya mudah karena kita sudah panjang lebar di rofa. Semoga di nasab ini juga kita bisa lebih paham tentang apa yang menjadi cabang dari rofanya itu sendiri. Nah, gitu. Dan juga yang menjadi apa yang menjadi cabang dari nasabnya beserta pembahasan yang sebelumnya kita akan kaitkan antara rofa dan nasabnya itu sendiri. Oke, kalau gitu. Baik, sampai di sini. Sebelum ditutup majelisnya, ada pertanyaan? Apa tadi alul khamsah jadi amsilal khamsah. Al-amthilah al-khamsah yang tepat, bukan al-afalul khamsah. Kenapa kok, aduh, kenapa kok dia salah? Jawabannya adalah karena dia itu bukan hanya wazan af'ala saja, tapi dia itu masuk juga fiil-fiil yang lain, bukan fiil af'ala saja, tapi fiil-fiil yang lain juga masuk. Maka yang tepat adalah al-amsilah al-khamsah. Itu yang tepat. Hmm, ada lagi? Ustaz, mau nanya. Hmm, ya. Berarti yang ida itu bisa diterapkan di semua surat walaupun dia di tengah ayat. Iya, bisa. Tapi dengan syarat setelah idza itu fiil ya. Karena kalau misalkan setelah idza itu adalah isim, nanti dia ada penjelasan tambahan. Dan itu ada di pembahasan yang di kitab yang lebih panjang lagi pembahasannya. Hmm, Ada lagi yang lain? Silakan diterapkan di semua surat. Hmm, Ya, Mbak Wika, ada tanya? Baik fiil madi, fiil mudhari sama ya Ustaz ya. Ya, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari. Betul. Enggak, Ustadz. Insya Oke. Allah. Nah, oke. Alhamdulillah. Eh, kalau gitu, jadi apa namanya? Kita hari ini udah banyak apa seputar ida dan semoga apa namanya setelahnya bisa untuk diterapkan. Oke. Fun fact-nya gini, mungkin pertanyaannya gini, bukan fun fact sih. Iya, fun fact-nya lah. Fun fact-nya adalah setelah ida itu pasti fiil fiil madi kebanyakan. Dan setelah apa namanya dan fiil mudhari itu jarang. Nah, yang sering itu adalah in. In. In itu maknanya apa kalau di bahasa kita? Bisa karena Eh, in karena. Oke, ada yang lain lagi? Enggak. in ya Ustaz. In apa id? Jika In. Oh in. In. Keren tadi id. In artinya apa? In. jika bukan Ustaz. Jika, Jika terus lagi. Karena apabila Apabila, ada yang lain lagi. Dia Kemudian Ustaz, ketika bisa nggak kalau ketika? bisa Ustaz. Bisa. Kayak gimana tuh kalau misalkan in ketika? Misalnya inja azaidun. Misalnya apa lagi ya? In apa lagi? In. In.
In akroma enggak deh, enggak masuk kayaknya. Kana, misalnya in kana. In kana kabur. Ya bisa. Tapi gini, maksud saya ada perbedaan yang cukup kontras antara in sama idza. Meskipun dia itu sama-sama sekilas seperti huruf syarat, tapi syarat yang ada di idza dan syarat yang ada di in itu beda. Oke? Bedanya di mana, Ustadz? Bedanya adalah bahwasanya kalau in itu memang murni huruf syarat dia. Murni syarat. Tapi kalau idza dia itu huruf syaratnya itu hanyalah sebagai apa ya? Sebagai pekerjaan kedua. Karena pekerjaan utamanya adalah dia menzorofkan. Maka penggunaan idza dan in itu sangat beda. Itu. Ada ketemu di ayat idza dan in. Idza dan in. Oke, baik. Maksud saya tadi ya, saya tadi bicara seperti ini, maksudnya adalah nanti jangan bingung antara membedakan kapan kita pakai idza, kapan kita pakai in. Gampangnya adalah idza itu digunakan apa ini? Perbedaannya adalah in itu murni huruf syarat. Murni dia huruf syarat. Dan pernyataan-pernyataan yang keluar adalah pernyataan yang murni untuk syarat saja. Sedangkan idza itu digunakan ketika kita sudah menyebutkan dulu, kemudian ada syarat yang harus dipenuhi untuk penyebutan ini bisa dilakukan. Misalnya ketika kita langsung mensyaratkan in kaza 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 pak kaza kaza kaza. Nah, itu pakai in. Tapi kalau misalkan kita sudah sebutkan dulu, misalnya kita udah menyebutin panjang hal. Kesemua ini tidak akan pernah bisa terrealisasi kalau, nah itu kita baru pakai idza. Tapi kalau misalkan kita langsung pakai syarat tanpa ada embel-embel dulu di belakangnya, kita gunakan in. Dan itu adalah perbedaan kapan kita menggunakan in, kapan kita menggunakan idza. Menggunakan in ketika syaratnya langsung kita sebutkan. Terus ketika kita menggunakan idza, kita seolah-olah kita menjabarkan dulu maklumat, terus kita sampaikan kalau ini tidak terrealisasi, ini akan terrealisasi jika kada 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 kada. Nah, itu baru kita pakai idza dan bukan pakai. Nah, itu ya. Ini adalah penggunaan kata idza dan penggunaan kata in. Nah, nanti untuk selengkapnya silakan dieksplor sendiri, silakan coba dilatih apa yang tadi sudah kita dapatkan, coba dilatih. Insya Allah biiznillahi ta'ala itu nanti akan ketemu rasa perbedaan antara idza sama in-nya itu sendiri. Itu aja dari saya. Oke. Yang lainnya silakan kalau ada tambahan atau ada pertanyaan lagi. Cukup ya. Oke, cukup. Itu aja dari saya hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya dan hari ini banyak gangguannya. Mohon maaf. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan berikutnya. Pekan berikutnya hari Sabtu. Bismillah ta'ala. Oke. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.